Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah rekayasa perangkat lunak, kita akan membahas tentang rancangan antarmuka. Oke, kita akan mulai dari pengertian dari user interface. Menurut Dennis, Wixom, dan Roth di tahun 2014, a user interface is the part of the system with which the users interact. Artinya UI atau antarmuka pengguna ini adalah bagian dari sistem di mana pengguna dapat berinteraksi. It includes the screen display that provide navigation through the system, the screens and forms that capture data, and the reports that the system produces. Atau ini mencakup tampilan layar yang menyediakan navigasi melalui sistem, layar dan formulir yang menangkap data, dan laporan yang dihasilkan oleh sistem. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Selain berfungsi sebagai penghubung, user interface juga berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Misalnya, halaman website yang berisi menu navigasi, layar ATM, voice command, dan sebagainya. Nah, beberapa komponen user interface diantaranya adalah komponen tombol, icon, tipografi, tema, layout, animasi yang tampil pada produk, dan visual interaktif lainnya. Nah, semua komponen user interface tersebut didesain dengan berfokus pada keindahan dan kemudahan pengguna. Desain user interface ini dibagi menjadi 3 format, yaitu yang pertama Graphical User Interface atau GUI, kemudian Voice Control Interface atau VUI, dan Gesture Based Interface. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai User Experience atau biasa disingkat dengan UX. UX ini merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna untuk bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. UX ini berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh pengguna setelah menggunakan aplikasi atau sistem, bahkan termasuk juga interaksi dengan organisasi yang menyediakannya. Nah, komponen UX ini meliputi bagaimana fitur-fitur yang disediakan pada produk, struktur desain, navigasi pengguna produk, aspek visual design, dan seluruh aspek interaksi dengan pengguna. UX juga meliputi bagaimana menentukan branding, konten, dan copywriting yang sesuai dengan target pengguna. Nah, kita akan lanjut. Dalam desain antarmuka, ini biasanya terdapat istilah seperti low fidelity design dan high fidelity design. Nah, kita akan bahas sedikit. Low fidelity design atau yang bisa disebut dengan wireframe yaitu lebih berfokus pada elemen-elemen dasar dari sebuah antarmuka aplikasi. Elemen yang dimaksud seperti button, navigasi, teks, dan lain-lain. Selanjutnya, wireframe ini merupakan sebuah kerangka untuk menata suatu item di laman aplikasi baik berbasis web maupun mobile. Nah, wireframe dapat dibuat dalam bentuk sketsa atau rancangan kasar di atas kertas atau dibuat dalam bentuk digital. Sedangkan high fidelity design atau hi-fi mockup ini merupakan desain jadi dari aplikasi yang akan dibuat. Nah, hi-fi mockup ini merupakan versi detail dari low fidelity design atau detail-detail yang ditambahkan pada hi-fi mockup ini seperti warna, icon, dan lain sebagainya. Mockup ini adalah representasi tingkat menengah tinggi dari tampilan sebuah produk, mengisi detail visual seperti warna, tipografi, spacing, dan lain-lain. Mockup sangat membantu untuk mengeksplorasi keputusan desain visual sebelum berhadapan dengan kode program. Berikutnya adalah prototype. Nah, representasi tingkat tinggi suatu produk yang mencakup fungsionalitas ini lebih dari sekedar desain struktur informasi dan visualisasi. Dengan prototype ini memungkinkan user untuk berinteraksi dengan user interface mirip dengan produk akhirnya, kemudian memprediksi dan memecahkan masalah usability sebelum pengembangan lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita akan coba membandingkan apa sih perbedaan dari user interface dan user experience design. Nah, yang pertama dari tujuan desainnya.
fokus pembuatan desain UI dan UX ini berbeda. Jadi desain UI ini pada sebuah produk bertujuan untuk mempercantik tampilan produk. Sedangkan desain UX ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan saat menggunakan produk. Fokus desain user interface adalah keindahan tampilan, sementara fokus desain UX adalah kepuasan menggunakan produk. Nah, sederhananya desain UI ini akan mempengaruhi kesan pertama pengguna melihat produk kita. Sementara kalau UX ini mempengaruhi bagaimana pengalaman pengguna saat menggunakan produk. Nah, berikutnya dari proses desain. Karena berfokus pada UX, proses desain UX ini berlandaskan riset pengguna sehingga menghasilkan produk yang disukai dan dibutuhkan oleh target pengguna. Prosesnya pun melalui banyak tahap dan membutuhkan peran banyak pihak. Salah satunya itu UX researcher. Nah, setelah melakukan riset, desainer merancang sketsa desain dengan wireframe dan prototype. Sementara desain UI juga memerlukan riset. Namun, riset yang dilakukan merupakan riset desain untuk membuat desain yang menarik dan sesuai dengan konsep. Desainer UI juga perlu merancang model desain, yaitu dengan membuat mock-up terlebih dahulu. Berikutnya dari segi komponen desain. Nah, komponen yang membangun desain UI ini berfokus pada keindahan tampilan produksi. Komponen UI tersebut diantaranya meliputi warna, gambar, dan video animasi, tipografi, buttons, dan visual interaksi lainnya. Sementara komponen desain UX ini meliputi hampir seluruh komponen pada suatu produk seperti fitur-fitur, struktur desain, dan navigasi, termasuk juga tampilan interface, copywriting, hingga branding, sehingga diperlukan kolaborasi tim untuk menghasilkan desain produk yang baik. Berikutnya dari tools yang digunakan, proses pembuatan yang berbeda tentu membutuhkan tools yang berbeda. Untuk desainer UI, ini keindahan gambar sangat penting, jadi mereka membutuhkan aplikasi yang mendukung pembuatan desain interface yang detail. Ada banyak sekali aplikasi desain UI yang tersedia seperti Flinto, Principle, FramesX, Adobe Illustrator, dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi tersebut dilengkapi beberapa tools pendukung desainer UI seperti tools untuk menambahkan unique interaction icon, easy transition, UI assets and kits, dan lain-lain. Sementara untuk desainer UX ini lebih membutuhkan aplikasi prototyping desain agar mudah mendapatkan feedback dari pengguna. Beberapa aplikasi prototyping desain yang mendukung desainer UX ini seperti Sketch, InVision, Figma, Adobe XD, Axure, dan lain-lain. Beberapa fitur yang tersedia seperti fitur collaboration, real-time editing, easy-to-test design, dan lain-lain. Fitur tersebut akan memudahkan desainer UX untuk mendapatkan feedback dan menghasilkan produk yang user-friendly. Berikutnya dari aspek skill yang dibutuhkan, menjadi desainer UI dan UX ini membutuhkan skill yang khusus. Beberapa skill yang dibutuhkan seorang desainer UI adalah desain grafis, desain branding, creative thinking, dan convergent thinking. Skill tersebut harus dimiliki oleh desainer UI dalam mendesain tampilan produk agar terlihat menarik dan mudah untuk interaksi. Sementara seorang desainer UX ini bertanggung jawab membuat desain produk dengan pendekatan pengguna agar mudah digunakan. Oleh sebab itu, mereka harus memiliki skill melakukan riset, analytical thinking, problem solving, critical thinking, dan creative thinking. Nah, selanjutnya bagaimana UI dan UX yang baik? Setidaknya ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan. Nah, yang pertama adalah user interface yang baik. Yang pertama konsisten, kemudian responsif, jelas dan ringkas, intuitif, kontras warna yang baik, serta informasinya terstruktur. Sedangkan untuk UX yang baik biasanya mudah digunakan atau usability, kemudian memiliki nilai atau valuable, kemudian mudah untuk didapatkan atau adaptability, dan dari segi desirable atau kesukaan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama untuk user interface yang baik. Yang pertama konsisten. Nah, konsistensi desain dapat membantu pengguna untuk mengerti pola website atau aplikasi kita. Nah, dengan begitu pengguna bisa lebih mudah menggunakan produk kita. Juga akan lebih familiar dengan produk-produk karena desain yang konsisten.
Selanjutnya responsif, ini tampilan website yang baik harus fleksibel di segala perangkat. Hal ini agar pengguna bisa melihat tampilan website atau aplikasi dengan baik di perangkat desktop ataupun mobile. Dengan begitu, pengguna bisa tetap mengakses website atau produk kita di mana saja dan kapan saja. Berikutnya jelas dan ringkas. Nah, tampilan website kita harus terlihat jelas dan ringkas agar pengguna dapat memahami informasi aplikasi atau website. Berikutnya adalah intuitif. Nah, desain yang intuitif secara sederhana artinya mudah dimengerti secara natural. Pengunjung jadi lebih mudah memahami flow website tanpa perlu membutuhkan sebuah manual book. Berikutnya, kontras warna yang baik. Nah, pemilihan warna dalam desain interface menjadi hal yang sangat penting. Kontras warna yang baik akan memudahkan pengguna membaca dan memahami informasi. Berikutnya informasi yang terstruktur. Nah, desain user interface yang baik tidak hanya harus indah, namun juga mudah untuk digunakan. Dengan menampilkan informasi yang terstruktur, informasi akan lebih mudah dipahami oleh pengguna. Tidak hanya asal meletakkan gambar, icon, maupun tulisan. Nah, desain seperti ini akan membantu pengguna untuk bisa lebih fokus dan cepat menyelesaikan kebutuhannya. Kita lanjut untuk penggunaan UX yang baik. Nah, yang pertama mudah digunakan atau usability. Nah, mudah digunakan di sini artinya pengguna bisa menggunakan fitur-fitur aplikasi atau website tanpa membutuhkan effort yang berlebih. Kemudian memiliki nilai atau valuable. Nah, bernilai atau memiliki nilai berarti fitur-fitur yang ada pada produk sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jika produk tidak dibutuhkan oleh pengguna, produk tersebut belum dikatakan mempunyai nilai yang berharga meskipun produk tersebut mudah digunakan. Berikutnya, mudah untuk didapatkan atau adaptability. Nah, sebuah produk yang bernilai harusnya mudah untuk didapatkan, mudah dibeli, dan mudah diunduh sehingga pengguna bisa dengan mudah untuk memulai menggunakan produk tersebut. Berikutnya, desirable atau kesukaan. Nah, ini istilah yang berkaitan dengan perasaan emosi tertentu. Misalnya, pengguna merasakan pengalaman yang menyenangkan saat menggunakan produk tertentu. Nah, kita akan lanjut ke prinsip perancangan antarmuka. Prinsip ini terdiri dari layout, content awareness, and aesthetic, kemudian usage level, konsistensi, dan minimize user effort. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah layout. Nah, antarmuka harus dibagi menjadi beberapa kumpulan area yang konsisten dan sesuai dengan fungsinya. Misalnya, contoh dalam slide ini terdapat layout untuk tampilan web dan mobile. Pada web terdiri dari bagian header, sidebar, konten, footer, dan sebagainya. Berikutnya adalah content awareness and aesthetic. Content awareness ini maksudnya adalah pengguna perlu mengetahui di mana dia sedang berada dan informasi apa yang sedang ditampilkan. Sedangkan estetik adalah keseimbangan antara fungsional dan keindahan penyajian informasi. Misalnya dalam contoh website Tokopedia ini, user ingin membeli peralatan olahraga sehingga dia bisa memilih menu belanja di kategori olahraga yang telah disusun rapi per subkategori. Berikutnya adalah usage level. Nah, ini artinya mudah digunakan dan mudah dipelajari. Kita perlu menghindari rancangan antarmuka yang sangat rumit seperti dalam contoh di slide ini. Nah, berikutnya adalah konsistensi. Nah, konsistensi pada user interface ini memudahkan pengguna untuk menebak apa yang kira-kira dilakukan sistem sebelum mereka menjalankan sebuah fungsi. Misalnya pada penggunaan warna button atau tombol. Nah, contoh di slide ini untuk melakukan hapus data biasanya menggunakan tombol yang berwarna merah. Selanjutnya adalah minimize user effort. Nah, proses untuk menjalankan perintah tertentu ini harus sederhana. Kebanyakan desainer UI ini menerapkan aturan tidak boleh lebih dari 3 klik mouse untuk menjalankan fungsi tertentu pada sistem. Misalnya pada tampilan antarmuka web speed test ini. Oke, berikutnya kita akan lanjut untuk proses perancangan antarmuka. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pahami pengguna, kemudian buat struktur interface, menentukan standar, kemudian membuat prototype. Nah, masing-masing tahapan ini melalui proses uji dan evaluasi. Yang pertama untuk pahami pengguna, jadi memahami karakteristik dan kebiasaan siapa yang menggunakan sistem. Ini merupakan kunci keberhasilan dalam merancang UI. Misalnya dengan membuat customer journey mapping.
Berikutnya adalah membuat susunan atau struktur interface. Nah, dengan membuat struktur UI, kita akan mendapatkan gambaran apa saja antarmuka yang harus dibuat untuk sistem. Misalnya, menentukan struktur menu, submenu, dan sebagainya. Berikutnya adalah menentukan standar. Nah, standar ini merupakan sebuah aturan yang harus dipenuhi dalam setiap user interface yang dibuat. Standar ini bisa ditetapkan sendiri atau mengikuti best practice yang ada. Contoh standar misalnya, gunakan icon di sebelah kiri tombol menu, atau tidak menggunakan gambar yang panjang atau lebarnya lebih kecil dari 300 pixel. Atau tata letak untuk setiap halaman website adalah 70% lebar untuk bagian utama dan 30% lebar untuk sidebar di sebelah kiri. Atau juga bisa standar berupa ukuran font minimal adalah 12 pixel. Berikutnya adalah membuat prototipe antarmuka. Nah, prototipe user interface harus bisa menggambarkan fungsi yang sebenarnya dari user interface tersebut. Prototipe dimulai dengan membuat wireframe. Bisa dalam bentuk low fidelity design ataupun high fidelity design. Berikutnya untuk tahapan pengujian dan evaluasi antarmuka. Jadi tujuan dari pengujian dan evaluasi adalah memahami bagaimana dapat memperbaiki rancangan interface. Nah, ada beberapa bentuk evaluasi interface yang umum digunakan. Yang pertama, heuristic evaluation atau evaluasi dengan membandingkan antarmuka yang ada dengan prinsip-prinsip atau standar yang digunakan, biasanya dalam bentuk checklist. Kemudian walkthrough evaluation, yaitu evaluasi dengan cara menelusuri setiap antarmuka yang dibuat satu persatu, biasanya digunakan oleh pengguna dengan storyboard. Kemudian interactive evaluation. Nah, ini dilakukan dengan meminta pengguna sistem melakukan skenario tertentu yang ditentukan oleh tim perangkat lunak. Kemudian formal usability testing. Nah, ini dilakukan dengan kondisi yang benar-benar mendekati kondisi sebenarnya. Biasanya dilakukan oleh pengguna sungguhan. Oke, berikutnya kita akan bahas lebih detail mengenai usability testing. Kita akan bahas dulu dari pengertiannya. Usability testing is the practice of testing how easy a design is to use on a group of representative users. Jadi usability testing ini adalah praktik untuk menguji seberapa mudah suatu desain digunakan pada sekelompok pengguna yang representatif. Nah, sebaik-baiknya user interface adalah yang memiliki usability yang baik dan mampu menciptakan UX yang baik pula. Usability testing ini perlu dilakukan untuk mengetahui lebih dulu kemungkinan kendala penggunaan aplikasi yang akan dihadapi oleh pengguna. Tim desain dan pengembang aplikasi dapat mengetahui isu-isu yang kemungkinan akan timbul pada saat penggunaan aplikasi tersebut dan dapat dengan segera memperbaikinya. Ada dua konsep utama dari usability. Yang pertama adalah perangkat lunak mudah digunakan, kemudian perangkat lunak mudah dipelajari. Nah, usability suatu sistem atau software ini dapat diukur misalnya dengan sistem usability scale atau SUS. Nah, berikut ini merupakan contoh evaluasi dengan SUS. Nah, kelebihan dari evaluasi SUS ini adalah hasilnya yang bisa direpresentasikan secara kuantitatif, yaitu dalam bentuk angka. Sedangkan kekurangannya jika nilainya tidak sesuai harapan. Letak perbaikan secara spesifik yang perlu dilakukan akan sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu, penilaian dengan SUS ini dikombinasikan dengan instrumen lain yang meminta penilaian pengguna secara kualitatif. Oke, sekian pembahasan kita mengenai rancangan antarmuka di pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.